seorang pria muda, tinggal di sebuah kota besar. Setiap hari ia terbangun sebelum matahari muncul, bukan karena semangat, tapi karena rasa tertekan yang tak pernah hilang. Tekanan itu muncul dari beban hidup yang terus menumpuk, dari tagihan yang tidak pernah berhenti datang. Alarm baru saja berbunyi, belum sempat ia mematikannya, pikirannya sudah diserbu setumpuk kewajiban yang harus dia selesaikan bulan ini juga. Cicilan rumah yang baru beberapa bulan berjalan, cicilan kartu kredit, biaya sekolah anak, bahkan hutang kecil ke temannya yang belum bisa ia kembalikan. Belum juga kaki melangkah dari ranjang, dadanya sudah terasa sesak oleh angka-angka yang menghantui pikirannya. Ia bergegas mandi, meneguk kopi seadanya, lalu berlari menuju stasiun, bukan karena semangat, tapi karena takut terlambat dan dimarahi atasan. Di kantor, tubuhnya duduk di depan layar, tapi pikirannya melayang-layang. Setiap kali ada email masuk, ia gelisah. Setiap kali atasan memanggil, jantungnya berdebar. Ia sering menatap kosong ke layar komputer, bertanya dalam hati, "Sampai kapan aku harus begini?" Ketika ada masalah kecil di pekerjaan, ia mudah panik. Data yang salah sedikit saja bisa membuatnya berkeringat dingin. Ia sering menunda keputusan karena takut salah. Lalu akhirnya ditegur karena pekerjaannya tidak selesai tepat waktu. Hari-harinya dipenuhi galau, antara ingin bertahan demi gaji atau menyerah karena lelah. Dan setiap kali gaji bulanan masuk, uangnya langsung habis untuk cicilan, tagihan, kebutuhan pokok. Ia bahkan sering tidak sadar kemana perginya sisa uangnya, karena kebingungan dan emosinya membuat ia belanja tanpa rencana. Ia terus-menerus bergelut dalam hidup yang penuh kegelisahan, seperti suara tetesan air keran di malam sunyi, kecil, namun terus-menerus terdengar tanpa henti. Hidupnya seperti lingkaran roda tak berujung, bekerja keras, gelisah, galau, berharap hidup berubah. Namun yang ia temukan hanya rasa hampa, kelelahan, dan keyakinan bahwa uang selalu kurang, seberapapun banyak ia dapatkan. Seakan uang itu seperti tamu yang tidak diundang. Datang sebentar, kemudian pergi lagi. Di sisi lain kota tersebut, ada seorang tukang harian yang setiap hari bekerja mengangkat material berat di proyek bangunan. Suatu pagi, ketika sedang mengangkat semen, kakinya terpeleset di lantai yang licin. Tubuhnya terjatuh dan kakinya terkilir cukup parah. Teman-temannya membantu mengangkatnya, lalu ia dibawa ke puskesmas terdekat. Dokter menyarankan agar ia berhenti bekerja selama paling lama 1 bulan atau setidaknya sampai kakinya pulih kembali. Bagi seorang tukang harian, kabar itu seperti petir menyambar di siang bolong. Tidak bekerja berarti tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran berarti keluarga di rumah harus menahan lapar. Tapi tukang bangunan itu berbeda. Ia tetap tenang meski wajahnya menahan sakit. Sambil duduk, ia berkata pelan kepada anaknya, "Tak usah cemas, rezeki kita bukan hanya dari kakiku yang kuat, tapi dari Tuhan yang selalu beri jalan. Hari ini aku berhenti bekerja, tapi bukan berarti rezeki kita ikut berhenti." Ia menggunakan waktunya di rumah untuk memperbaiki alat-alat kerja, merapikan catatan hutang piutang kecilnya, bahkan membantu istrinya berjualan kue dan makanan di depan rumah. Dan anehnya, sejak ia lebih sering di rumah, tetangga-tetangga jadi lebih sering datang. Ada yang membeli sekadar untuk jajan anaknya, ada juga yang sengaja membeli lebih banyak karena tahu kondisi keluarganya. Semakin hari, dagangan istrinya justru makin laris. Sampai pada suatu sore, ada seorang pelanggan datang dan memesan kue dalam jumlah besar untuk acara di rumahnya. Pesanannya begitu banyak, sehingga ketika dihitung, keuntungannya setara dengan gaji si tukang selama 1 bulan penuh. Seolah ada keajaiban kecil yang sengaja dititipkan padanya. Dia bertanya dalam hati, keajaiban apa ini?
Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Seorang pemuda yang hidupnya penuh gelisah, meski sibuk bekerja, uang selalu terasa kurang. Dan seorang tukang bangunan harian yang meski jatuh sakit, tetap tenang, tetap ikhlas, hingga rezeki datang dari arah yang tak disangka. Lalu kita pun bertanya, apa sebenarnya yang membedakan mereka? Kenapa ada yang terus berlari tapi tak pernah merasa cukup, sementara yang lain bisa sabar, damai, dan tetap mendapat bagian rezekinya? Rahasianya ternyata ada pada jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang membuat pikiran lebih jernih, langkah lebih terarah, dan hati lebih kuat menerima kondisi sesulit apapun. Marcus Aurelius pernah berkata, semakin dekat seseorang pada ketenangan pikiran, semakin dekat ia pada kekuatan sejati. Begitu juga Lao Tzu yang meyakini bahwa pikiran yang tenang adalah sumber kekuatan besar. Quran Surat Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dari sanalah kita memahami dan mengambil hikmah bahwa ketenangan adalah jalan untuk meraih sumber kekuatan dalam menjalani hidup, termasuk soal rezeki. Orang yang tenang tidak terburu-buru, tidak kalap, dan tidak mudah goyah. Mereka bisa menunggu dengan sabar, mengambil keputusan dengan bijak, dan percaya bahwa rezeki selalu ada jalannya. Jiwa yang tenang ibarat air yang jernih, bening, tidak keruh, sehingga bisa memantulkan apa yang tidak terlihat di dasar dengan jelas. Sebaliknya, jiwa yang gelisah ibarat air yang berombak. Pandangan keruh, langkah salah, keputusan sering terburu, semua terlihat pudar dan buram. Itulah kenapa uang sering menjauh dari hati yang gelisah, penuh kekhawatiran, panik, dan was-was. Sebaliknya, uang atau rezeki mendekat pada hati yang tenang. Seorang ilmuwan dan psikolog bernama David R. Hawkins lewat penelitiannya dalam Map of Consciousness menggambarkan bahwa setiap emosi manusia sebenarnya memancarkan energi dengan frekuensi tertentu. Emosi rendah seperti takut, marah, dan cemas bergetar di frekuensi rendah yang negatif. Sedangkan emosi tinggi seperti syukur, cinta, dan damai memancarkan frekuensi tinggi yang positif. Dan disinilah rahasianya. Ketenangan jiwa adalah salah satu frekuensi positif tertinggi. Ketika hati tenang, tubuh pun ikut harmonis. Detak jantung stabil, hormon stres turun, pikiran lebih jernih, intuisi lebih tajam. Energi damai ini memancarkan vibrasi yang membuat orang lain merasa nyaman berada di sekitar kita. Dan ketika orang lain merasa nyaman, mereka lebih mudah memberi kepercayaan, peluang, atau kerjasama. Dalam falsafah hidup yang diyakini para leluhur terdahulu, semesta dianggap memiliki hukum ekuilibrium yang selalu mencari keseimbangan. Orang yang jiwanya tenang selaras dengan hukum itu, ia tidak melawan arus, tapi mengalir bersamanya. Ibarat air sungai yang jernih, tenang bukan berarti pasif, melainkan bergerak tanpa gaduh, melewati bebatuan dengan lembut, tapi pasti. Mereka yang tenang cenderung lebih selaras dengan ritme kehidupan, sehingga peluang datang seperti arus yang mengalir ke arahnya. Diawali dari situlah, pintu-pintu rezeki mulai terbuka dan datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan jika kita tenang dan yakin, rezeki secara ajaib datang dari arah yang tak terduga. Seorang pedagang yang tenang tiba-tiba mendapat pesanan besar. Seorang karyawan yang sabar dan tenang justru dipilih naik jabatan. Semua itu terjadi karena ketenangan menarik getaran frekuensi positif yang tinggi, dan alam semesta secara otomatis memancarkan energi tersebut ke seluruh penjuru dan menarik kembali energi positif lainnya menuju orang yang memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang melahirkan rasa cukup. Rasa cukup membuat kita tidak serakah, lebih bijak, dan lebih konsisten. Dari situlah kelimpahan mengalir, bukan hanya sekadar cukup, tapi berlimpah. Maka bisa disimpulkan, adalah jiwa yang gelisah, frekuensinya rendah dan negatif,
menarik kegelisahan dan kekhawatiran, pikiran tidak jernih dan uang pun menjauh. Jiwa yang tenang, frekuensinya tinggi dan positif, menarik kepercayaan, keyakinan, peluang, dan kebijaksanaan, uang pun datang menghampiri. Nah, sekarang bagaimana cara kita melatih diri agar tetap tenang dalam situasi apapun? Pertama, kenali tubuh kita saat stres. Kita sering mengira rasa panik itu tanda kelemahan. Padahal sebenarnya itu hanya tubuh kita yang sedang masuk mode bertahan hidup yang disebut fight or flight. Saat tubuh merasa terancam, otak otomatis menyalakan alarm. Detak jantung jadi lebih cepat, napas terasa pendek, otot menegang, dan pikiran mendadak kacau. Misalnya, saat tiba-tiba dipanggil atasan dengan nada serius, jantung langsung berdegup kencang. Atau ketika di jalan hampir terserempet motor, napas jadi tersengal. Itu semua bukan karena kita lemah, tapi karena tubuh mencoba melindungi kita. Di momen seperti itu, langkah pertama adalah sadar. Katakan dalam hati, "Oke, ini hanya tubuhku yang sedang bereaksi. Ini bukan berarti aku kalah." Dengan kesadaran itu, kita tidak lagi terbawa arus panik. Sebaliknya, kita bisa mengambil jeda, menarik napas lebih dalam, lalu menenangkan diri. Langkah kedua, untuk memiliki jiwa yang tenang, adalah belajar memisahkan antara fakta dan drama di kepala kita. Seringkali, yang membuat kita gelisah bukan kenyataannya, tapi drama yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran. Contohnya sederhana, ketika atasan bilang, "Nanti siang saya mau bicara dengan kamu." Fakta hanya satu, ada pertemuan nanti siang. Tapi di kepala, kita langsung menulis skenario. Wah, pasti ada masalah. Jangan-jangan aku dimarahi, atau mungkin aku akan dipecat. Padahal, bisa saja yang dibicarakan hanya hal biasa, bahkan kabar baik. Begitulah cara overthinking bekerja. Satu percikan kecil fakta bisa membesar menjadi api cemas yang membakar pikiran. Akhirnya kita lelah bukan karena kenyataan, tapi karena bayangan buruk yang kita biarkan tumbuh. Maka setiap kali gelisah datang, coba tanyakan, apa yang benar-benar fakta dan apa yang hanya cerita di kepalaku? Dengan memilah keduanya, kita bisa menurunkan beban mental yang tidak perlu. Karena ketenangan seringkali bukan soal mengubah keadaan luar, tapi mengendalikan cerita di dalam kepala kita sendiri. Langkah ketiga, untuk menjaga jiwa tetap tenang adalah fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Karena banyak kegelisahan lahir dari energi yang salah sasaran, kita habiskan waktu mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kuasa kita. Cuaca tidak bisa kita kendalikan, omongan orang lain tidak bisa kita atur, masa lalu tidak bisa kita ubah. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons hari ini. Apakah kita mau marah karena hujan, atau menyiapkan payung dan tetap melangkah? Apakah kita mau larut dalam gosip, atau tetap fokus pada pekerjaan kita? Apakah kita mau terus menyesali masa lalu, atau menggunakannya sebagai pelajaran untuk melangkah lebih baik ke depan? Ketenangan lahir ketika kita berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa diubah dan mulai menaruh energi pada tindakan kecil yang konkret. Mungkin hanya dengan mengatur napas sebelum bicara. Mungkin hanya dengan memilih sikap sabar saat diuji. Atau sekadar memilih untuk tidak membalas perkataan orang dengan emosi. Dengan cara itu, kita belajar. Dunia memang luas dan sering tak terkendali. Tapi jiwa kita selalu punya pilihan untuk tetap tenang. Langkah keempat, untuk memiliki jiwa yang tenang adalah belajar berdamai dengan ketidaknyamanan. Karena seringkali, kegelisahan muncul bukan karena masalah besar, tapi karena kita menolak hal-hal kecil yang tidak enak dirasakan. Kita ingin hidup selalu mulus tanpa hambatan. Tapi kenyataannya, hidup penuh ketidakpastian. Ada hujan yang datang tiba-tiba, ada rencana yang gagal, ada orang yang tidak sesuai harapan. Kalau kita terus melawan semua itu, hati kita akan selalu gelisah. Kuncinya bukan menghindar, tapi berlatih menghadapi ketidaknyamanan dalam porsi kecil.
bangun sedikit lebih pagi meski malas, berbicara di depan orang meski gugup, mencoba hal baru meski takut gagal. Setiap kali kita berani melangkah melewati zona nyaman, meski hanya satu langkah kecil, jiwa kita menjadi lebih kuat. Dan semakin sering kita melakukannya, ketidaknyamanan bukan lagi musuh, tapi sahabat yang menempa kita. Ketika jiwa terbiasa dengan tantangan, gelombang hidup tidak lagi membuat kita panik. Justru di tengah badai pun, kita bisa tetap tenang. Langkah kelima untuk memiliki jiwa yang tenang adalah belajar hidup berdasarkan nilai, bukan sekadar mood. Mood itu seperti cuaca, kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan deras. Kalau hidup hanya mengikuti mood, maka jalan kita akan mudah goyah. Hari ini semangat, besok malas. Hari ini sabar, besok meledak marah. Hidup jadi tidak punya arah yang jelas. Nilai berbeda dengan mood. Nilai adalah kompas yang tetap menunjuk arah, meski angin dan badai berhembus. Nilai bisa berupa integritas, tanggung jawab, rasa hormat, disiplin, atau keinginan untuk terus bertumbuh. Nilai inilah yang menjaga langkah kita tetap lurus, meski emosi naik turun. Contohnya sederhana, seorang karyawan yang menjunjung integritas tetap bekerja dengan jujur, meski mood sedang jelek. Seorang ayah yang berpegang pada nilai tanggung jawab tetap pulang membawa nafkah, meski hatinya sedang lelah. Seorang pelajar yang menjunjung nilai disiplin tetap belajar, meski sedang tidak ada motivasi. Dengan hidup berdasar nilai, jiwa kita jadi lebih tenang. Karena kita tidak lagi diperbudak emosi sesaat, tapi dipandu oleh prinsip yang kokoh. Dan orang yang hidup dengan nilai diri akan lebih dipercaya, lebih dihormati, dan lebih banyak menerima peluang. Dari situlah uang akan menghampiri. Langkah keenam, untuk menenangkan jiwa adalah melatih pernafasan dalam. Kedengarannya sepele, hanya menarik napas dan menghembuskannya. Tapi inilah cara paling sederhana untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Saat kita stres, napas biasanya jadi pendek dan cepat. Itu membuat otak menerima sinyal bahwa bahaya sedang mengintai. Akibatnya, tubuh makin gelisah, pikiran makin kacau. Tapi coba tarik napas perlahan, hitung sampai 4, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan, hitung sampai 6. Ulangi beberapa kali. Hanya dalam hitungan menit, detak jantung mulai turun, otot-otot melemas, dan pikiran terasa lebih jernih. Banyak orang tidak sadar, napas adalah pintu paling dekat menuju ketenangan. Dengan menguasai napas, kita bisa menguasai diri. Dan dengan diri yang tenang, jiwa kita menjadi lebih mantap menghadapi kenyataan hidup. Langkah ketujuh, untuk memiliki jiwa yang tenang adalah melatih mindfulness atau meditasi. Banyak orang mengira meditasi itu harus rumit, duduk lama dengan mata terpejam. Padahal intinya sederhana, hadir penuh di momen sekarang. Kita bisa mulai dengan menarik napas perlahan, merasakan udara masuk, lalu menghembuskannya dengan tenang. Atau sekadar menyadari hal-hal kecil, hangatnya kopi di pagi hari, langkah kaki saat berjalan, suara burung di kejauhan. Latihan kecil ini melatih kita untuk tidak tenggelam di masa lalu dan tidak panik pada masa depan. Mindfulness membawa kita pulang ke saat ini, dan disitulah ketenangan lahir. Dan bagi orang Muslim, ada satu bentuk mindfulness tertinggi, salat malam. Di saat dunia terlelap, kita duduk sendiri menghadap Allah, membuka hati dalam doa, melantunkan ayat, dan menumpahkan semua keresahan. Hening malam menjadi ruang yang paling sunyi, tempat jiwa menemukan keteduhan yang tidak bisa diberikan di siang hari. Salat malam adalah meditasi spiritual yang menenangkan hati sekaligus menguatkan iman. Dengan latihan seperti ini, kita belajar bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan hadir penuh, menghadapinya dengan doa, napas yang teratur, dan hati yang pasrah. Hidup selalu akan penuh dengan gelombang pasang surut. Tagihan, pekerjaan, masalah keluarga,
bahkan rasa takut yang kadang datang tanpa alasan. Tapi ingatlah, yang membuat kita tenggelam bukan gelombangnya, melainkan hati yang tidak tenang menghadapinya. Jiwa yang tenang adalah kunci. Dengan ketenangan, kita bisa berpikir jernih, melangkah bijak, dan melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Dengan ketenangan, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih jernih, dan dari situlah rezeki dan uang mulai mendekat. Karena uang tidak suka dikejar dengan panik dan gelisah. Karena ketika hati tenang, energi positif kita selaras dengan semesta. Dan pada jiwa yang tenang itulah, rezeki akan datang dengan ajaib dari arah yang tidak pernah kita sangka.